Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 577. Chu Zengyi bersumpah dalam hatinya berulang kali bahwa dia akan mencabik-cabik bajingan yang menindas saudara perempuannya itu. Tetapi prasyaratnya adalah orang tersebut tidak boleh Chen Ce. Orang macam apakah Chen Ce di matanya? Dia adalah sosok panutan yang membawa seluruh desanya menuju kesejahteraan. Dia adalah pria yang baik, pemberani, dan banyak akal. Dia adalah pria sejati yang dapat mengandalkan tembok desa kecil untuk membunuh orang-orang Qiang dan prajurit yang telah mengganggu dinasti Zhou besar selama ratusan tahun. Jika orang seperti itu adalah saudara iparnya, Chu Zengyi akan tertawa terbahak-bahak dalam mimpinya. Tetapi ketika hal itu benar-benar terjadi, ia malah dibuat bingung oleh perilaku saudara iparnya. Mengapa Chen Ce bersikap seperti ini? Apa tujuannya? Chu Zengyi sama sekali tidak tahu. Tetapi satu hal yang ada dalam pikirannya, dia tidak ingin Chen Ce terluka. Kemampuan akting Chen Ce luar biasa. Setelah bergetar sejenak, kepalanya tiba-tiba miring seolah-olah dia telah dicekik sampai mati, dan dia menjadi tidak bergerak sama sekali. Ketika Qiu Yaoer berteriak, "Suamiku," seolah-olah dia ditolong oleh Tuhan. Semua orang mulai panik, terutama Tong Dalei dan anggota tim pengawal keluarga Chen, yang mengepung mereka satu persatu. Chen Ce adalah jiwa tentara keluarga Chen. Jika dia benar-benar dicekik sampai mati oleh Chu Zengyi, maka semua orang pasti akan berjatuhan. Meskipun semua orang memiliki hubungan yang baik sebelumnya, ini adalah masalah hidup dan mati. Di luar kerumunan, Chu Lianyi juga sedikit panik. Dia tidak menyangka kalau kakaknya tega menyakiti Chen Ce hanya untuk melampiaskan amarahnya padanya. Dia ingin sekali masuk untuk menemui Chen Ce, tetapi pasukan keluarga Chen tidak memberinya kesempatan. Mereka mengepung Chen Ce dan mendesak Chu Zengyi keluar, belum lagi dia. Melihat bahwa dia tidak bisa masuk, Chu Lianyi mendatangi saudaranya dan berkata dengan nada mencela, "Kakak, mengapa kamu menggunakan begitu banyak kekuatan? Chen Ce memiliki lengan dan kaki yang kurus. Bagaimana dia bisa menahan kekuatan kasarmu? Kamu, hei!" Dia menghentakkan kakinya keras-keras, kekhawatiran tampak jelas di wajahnya. Seperti dugaan Chen Ce, wanita seperti Chu Lianyi, yang tidak pernah melawan saat dipukuli pendahulunya di rumah, pada hakikat adalah wanita yang sangat konservatif, dan dia masih peduli dengan suaminya dari lubuk hatinya. Terutama saat dia dipukuli oleh kakaknya sendiri yang sedang melampiaskan amarahnya padanya, dia akan merasa lebih tertekan lagi, karena dia merasa bahwa dia sudah membalas dendam pada dirinya sendiri, dan kakaknya sudah membalas dendam terlalu banyak, jadi dia akan menyalahkan Chu Zengyi. Chu Zengyi sebenarnya ingin mengatakan bahwa dia tidak menggunakan banyak kekuatan, tetapi dia tidak tahu bagaimana dia jatuh. Namun dia tidak mengatakannya keras-keras. Chu Zengyi adalah orang yang jujur, dan akting Chen Ce sangat bagus, dia tidak pernah meragukan apakah Chen Ce yang sedang berakting. Sebaliknya, ia mencari alasannya dalam dirinya sendiri. Dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar bersikap terlalu kasar. Setelah dimarahi saudara perempuannya, Chu Zengyi merasa makin bersalah. Maafkan aku, aku tidak bermaksud menggunakan kekerasan. Aku orang yang gegabah, aku bersalah, kalau sampai terjadi apa-apa pada Tuan Chen, maka aku akan memberinya nyawaku sebagai ganti rugi." Dia tidak mengatakan ini karena marah, tetapi dia benar-benar ingin melakukan ini karena dia merasa sangat kasihan terhadap Chen Ce. Dia datang dari jauh untuk menemaninya membantu, dan membawa begitu banyak orang, termasuk kekuatan tempur canggih keluarga Chen. Tetapi dia mencekiknya sampai mati karena dia marah. Itu sungguh hal yang buruk. Chu Zengyi sering menyalahkan dirinya sendiri, dan Chu Lianyi merasa saudaranya menggunakan terlalu banyak kekuatan. Maka sang kakak dan sang adik pun sama-sama jatuh dalam kesalahannya sendiri. Apa yang terjadi sudah berakhir. Buat apa aku memikirkannya? Kemauannya untuk datang ke sini bersama saudara perempuannya sama saja dengan permintaan maaf kepadaku. Buat apa aku terus mengungkitnya? Dari kedua saudara perempuanku, aku bisa melihat bahwa dia memang berbeda dari sebelumnya. Meskipun dia sudah menjadi sangat sombong, dia seharusnya tidak memukul atau mencaci orang lagi. Sayang sekali aku tidak bisa meninggalkan utara. Kalau tidak, aku harus mengikutinya kembali ke desa Chenjia. Lagi pula, suami yang bernyanyi dan istri yang mengikuti.
Meskipun Culianyi sudah menjadi jenderal kelima tentara macan darah perbatasan utara, pemikiran tradisionalnya belum berubah. Dia masih tidak bisa melepaskan Chen Ce dan keluarganya. Tetapi bagaimana Chen Ce bisa tahu bahwa dia telah menangkap Culianyi? Dia terus berakting dan berpura-pura sampai Tong Dalei dan yang lainnya mengirimnya kembali ke kediaman yang diatur oleh Culianyi. Baru kemudian dia membalikkan badan dan duduk dari tempat tidur. "Suamiku, apakah kamu baik-baik saja?" Qiu Yaoer tercengang. "Tentu saja aku baik-baik saja. Chu Zengyi bukan orang bodoh. Bagaimana mungkin dia benar-benar menyerangku? Tapi aku tahu dari ekspresimu bahwa penampilanku kali ini pasti cukup berhasil." "Hehe, itu bagus. Aku yakin Culianyi juga bisa belajar dari penampilanku yang luar biasa kali ini. Mungkin dia tidak akan terlalu menyalahkanku lagi." Qiu Yaoer menghela napas panjang, lalu menamparkan Chen Ce dengan kesal, dan tidak jelas apakah dia menamparkan dirinya sendiri atau untuk Culianyi. "Hanya kalian yang percaya padanya. Aku tahu dia berpura-pura." Luo Sanshan tertawa di samping mereka. "Jangan berbohong padaku. Kau hampir menangis tadi." Qiu Yaoer mengungkapnya. "Hah, gadis bodoh. Aku hanya berakting dengan suamiku. Bukankah itu untuk mengelabui kakak perempuan tertua kita agar mau kembali?" Tong Dalei, yang menonton dari samping, menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia tidak banyak bicara. Dia membawa Yuli dan yang lainnya dan mundur, meninggalkan tempat itu untuk Chen Ce dan kedua istrinya. Tidak peduli seberapa dekatnya dia dengan Chen Ce, dia masih orang luar dalam masalah ini. Chen Ce ingin memenangkan kembali Culianyi, jadi dia berpura-pura terluka. Meskipun dia bertindak terlalu realistis dan membuat semua orang marah, ini tampaknya menjadi cara yang baik untuk memenangkan kembali Culianyi. Setidaknya melihat penampilan Culianyi, Anda dapat mengatakan bahwa itu efektif. Begitu Tong Dalei keluar, dia melihat Culianyi datang. Dia segera menghentikannya. "Aku tidak bermaksud apa-apa lagi, aku hanya ingin masuk dan menemuinya." Culianyi menjelaskan dengan cepat. Dia merasa sangat bersalah sekarang. Tong Dalei berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Dia belum bangun. Dia berbohong sedikit lalu berkata, "Kakak ipar, kita sudah lama tidak bertemu. Kenapa kita tidak mengobrol?" Tong Dalei juga ingin membantu Chen Ce. Setelah Culianyi memikirkannya, dia mengangguk. Kedua orang itu meninggalkan halaman dan berjalan di sepanjang jalan. Tempat ini benar-benar berbeda dari desa Chenjia kita. Seluruh perbatasan utara tampak seperti ini. Tidak banyak pepohonan hijau. Tidak seperti desa, dengan pegunungan yang indah dan air yang jernih serta pemandangan yang menyenangkan. Culianyi merasa khawatir dengan Chen Ce, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Iya, wilayah utara pada awalnya adalah tempat yang miskin, jadi orang-orang di wilayah utara ingin menerobos Yanyun dan pergi ke selatan untuk tinggal di jantung Zhou Agung kita. Kehidupan di utara sangat sulit. Dibandingkan dengan utara, desa Chenjia seperti langit dan bumi. Setidaknya desa Chenjia tidak akan kekurangan air atau makanan. Sekalipun tidak ada yang bisa dimakan, dengan berkeliling di pegunungan, Anda selalu bisa mendapatkan makanan, seperti buah-buahan dan sayur-sayuran liar, atau beberapa hewan kecil. Tapi bagaimana dengan utara? Daerahnya tandus dan rumput merupakan tanaman yang paling banyak tumbuh di sana. Kekayaan sumber dayanya tidak dapat dibandingkan dengan desa Chenjia. Ketika kamu pertama kali menikah dengan penduduk desa kami, kamu membuat kehebohan di daerah sekitar. Bahkan pemuda kaya dari kota Siniu dan kota Rongdong akan datang menemuimu. Xiao Ce sangat beruntung bisa menikahi gadis sepertimu. Sayang sekali dia tidak tahu apa-apa saat itu dan memperlakukanmu dengan sangat buruk. Aku telah menasihatinya secara pribadi berkali-kali, tetapi tidak ada gunanya. Setiap kali aku melihat kalian keluar untuk mencari sayuran liar untuk dimakan meskipun terluka, aku merasa sangat sedih." Berbicara tentang masa lalu, Tong Dalei menghela napas. Xiao Ce adalah panggilannya kepada Chen Ce semenjak mereka kecil. Kata Xiao dalam bahasa Mandarin memiliki banyak arti, di antaranya kecil, muda, hormat, khidmat, dan fajar, pagi, yang menunjukkan rasa kasih sayang yang amat besar kepada orang yang dipanggil dengan panggilan itu. Sementara Culianyi mengerutkan kening, dan ingatan yang baru saja dibuka menjadi dingin lagi. Tong Dalei kemudian melanjutkan, "Aku tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi Xiao Ce telah berubah. Dia menjadi lebih terdidik dan tahu banyak hal. Lihatlah busur silang Zuge di tanganku ini.
Bisakah kau percaya bahwa dia membuatnya sendiri? Chu Lianyi tertarik dengan busur silang di tangan Tong Dalei. Melihat dia tertarik, Tong Dalei menyerahkan busur panah itu padanya. Ini adalah versi yang telah ditingkatkan dan disempurnakan. Versi sebelumnya memiliki 7 peluru dalam satu magasin dan tidak sekuat versi sebelumnya, tetapi dengan versi ini desa kami dapat memburu harimau yang menyerbu desa kami. Ngomong-ngomong, kami juga memanen 3 ekor harimau kecil untuk dipelihara oleh Suster Sanshan. Baru saat itulah Chu Lianyi tahu bagaimana ketiga harimau itu muncul. Namanya Zuge Crossbow. Benar-benar kuat. Aku melihat betapa kuatnya kamu saat menggunakannya hari ini. Para penunggang serigala rapuh seperti selembar kertas di hadapan kekuatan crossbow ini. Apakah itu benar-benar diciptakan olehnya? Sungguh mengejutkan. Bab 578. Sebenarnya, itu lebih dari sekadar mengejutkan. Chu Lianyi sangat terkejut hingga jantungnya mulai bergetar. Busur silang ini melepaskan 12 tembakan dengan kekuatan besar dan kecepatan tinggi, dan beberapa orang dapat bekerja sama dengannya. Betapapun ganasnya pasukan serigala, mereka bahkan tidak bisa mendekatinya. Hal ini membuat pedang Wuzi di tangan kavaleri serigala tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Kemunculan senjata ini sungguh merupakan sebuah tonggak sejarah. Selama dia memiliki cukup busur silang, dia yakin tidak akan menjadi masalah baginya untuk mempertahankan kota Yanyun. Dia bahkan mungkin punya cukup energi untuk berjuang keluar dan menyelamatkan Pangeran Ji yang terjebak dan yang lainnya. Kami di desa Chenjia telah mengandalkan hal kecil ini untuk membalikkan keadaan berkali-kali. Apakah Anda masih ingat para bajingan di kota itu? Lai Qiang, Raja Harimau, dan yang lainnya. Pikiran Chu Lianyi tiba-tiba tertarik kembali ke desa Chenjia yang familiar namun asing serta para perusuh arogan itu. Ingat, bukankah Chen Ce berhubungan baik dengan mereka saat itu? Kami berteman baik, tetapi bajingan-bajingan itu menatap kami dengan mata tidak bersahabat. Chu Lianyi mencibir. Dia sedikit malu saat itu. Kalau sekarang, bajingan-bajingan itu pasti sudah tersangkut di tiang bendera dan mengering di terpa angin. Lai Qiang, penguasa harimau dan anak buahnya, yang berjumlah lebih dari 20 penjahat, dibunuh oleh Xiao Ce sendiri, dan jasad mereka dibuang ke gunung belakang untuk dijadikan makanan bagi beruang dan babi hutan. Dia mengandalkan panah otomatis ini untuk membunuh mereka. Berita ini membuat Chu Lianyi tercengang. Dia tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Para penjahat itu memang jahat, tetapi membunuh mereka semua bersama-sama adalah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh Chu Lianyi saat itu. Yang paling ingin dilakukannya adalah membunuh pemimpin seperti Lai Qiang dan Huye. Membunuh mereka semua bersama-sama, ini masih membutuhkan keberanian. Jika kita tidak menyingkirkan para perusuh ini, kehidupan di desa kita tidak akan baik. Bukan hanya mereka, Xiao Ce juga menyinggung para pejabat dan beberapa keluarga besar di kota Rongdong kita. Coba tebak apa yang terjadi. Semua orang ini dihabisi oleh Xiao Ce dengan cara yang menghancurkan. Baru beberapa tahun berlalu, keluarga-keluarga besar yang dulunya tinggi dan berkuasa, para pejabat yang sombong dan mendominasi, semuanya telah pergi. Xiao Ce bahkan menemukan celah dalam pajak tahunan dan memimpin perlawanan terhadap pajak tersebut. Sekarang tidak ada yang berani datang ke desa kita. Oh tidak, kami, Chengzu, yang datang untuk memungut pajak. Xiao Ce telah menjadi pahlawan di Chengzu dan Gunsu. Chu Lianyi terkejut lagi. Dia telah mendengar beberapa hal dari Qiu Yaoer dan yang lainnya sebelumnya, dan sekarang dia mendengar sesuatu yang berbeda dari Tong Dalei. Mereka berdua berbicara tentang Chen Ce, tetapi apa yang mereka katakan sedikit berbeda. Sudut pandang, karakter, dan perbuatannya memang berbeda-beda, tetapi tidak saling bertentangan. Mereka hanya secara bertahap memperkaya citra Chen Ce di benak Chu Lianyi. Biarkan dia perlahan-lahan memahami orang macam apa Chen Ce setelah dia pergi. Namun, dia terus-menerus terkejut. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia tahu betul seperti apa Chen Ce di masa lalu. Tapi bagaimana sekarang? Di mana Chen Ce sekarang? Apakah dia seorang pahlawan sekarang? Bisakah dia menjadi pahlawan dengan menolak pajak? Dia mengajukan pertanyaannya. Tentu saja tidak, tetapi dia memusnahkan semua orang Qiang, membakar Gunung Hitam, dan membunuh semua orang Qiang di pegunungan dalam dan hutan tua. Dia memecahkan masalah bandit di Chengzu dan Gunzu selama ratusan tahun, dan membuat rasa malu domba berkaki dua menjadi sesuatu dari masa lalu. Inilah sebabnya Xiao Ce disebut pahlawan, tahukah Anda?
Sekarang di Chengsu, Gunzhou, dan bahkan di Jeju dan Suzhou, ribuan rumah tangga telah mulai mendirikan kuil leluhur di rumah untuk memuja Xiao Ce. Ketika saya mengetahui hal ini, saya terkejut. Ini adalah kuil leluhur, dan orang-oranglah yang secara spontan memujanya. Itu menunjukkan betapa bersyukurnya mereka kepada Xiao Ce. Dalam hal ini, bagaimana mungkin dia tidak disebut pahlawan? Kulit kepala Culianyi terasa kesemutan setelah mendengar ini, dan kesemutan itu terus datang kembali, seolah-olah ada sengatan listrik di kulit kepalanya yang terus-menerus melepaskan gelombang tegangan. Pemusnahan suku Qiang, pembakaran Gunung Hitam, dan pendirian kuil oleh rakyat jelata, semua kejadian ini kedengaran sangat ajaib, dan masing-masing merupakan peristiwa besar, tetapi hal-hal tersebut merupakan hal-hal yang tidak pernah terpikirkan oleh Culianyi. Bagaimana mungkin suami Gei yang memukulinya, memarahinya, dan menolak memberinya makan di musim dingin bisa menjadi pahlawan seperti itu? Sebenarnya, jika perbuatan itu dilakukan oleh siapapun, selain dari hal lain, fakta bahwa mereka memusnahkan orang-orang Qiang sudah benar-benar membuatnya layak disebut pahlawan. Ratusan dan ribuan orang biasa secara spontan membangun kuil untuknya. Jika kita tidak begitu berterima kasih kepadanya, bagaimana mungkin kita membangun kuil untuknya? Culianyi awalnya mengira bahwa Chen Ce hanyalah seorang pemburu yang kuat. Namun kini, Chen Ce adalah pahlawan yang diakui ribuan keluarga. Kontrasnya terlalu besar. Sebelumnya, gambaran Chen Ce di benak Culianyi hanyalah sebuah buku bergambar tipis, yang menggambarkan hidupnya dalam beberapa kata. Namun sekarang, gambaran Chen Ce dalam benaknya adalah sebuah kitab suci yang tebal, sangat misterius dan legendaris, yang membuatnya merasa begitu misterius hingga dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Tetapi, bukan itu yang paling mengejutkannya. Tong Dalei masih berbicara secara rinci, perubahan Xiao Ce saat itu sudah lengkap. Dia tidak hanya menjadi sangat berkuasa, tetapi dia juga sangat mementingkan keluarganya. Kamu juga telah melihat status Qiu Yaoer dan Luo Sanshan saat ini. Mereka sekarang adalah istri-istri terkenal dari desa keluarga Chen Jia kita. Tidak ada yang berani meremehkan mereka. Awalnya, setelah kamu pergi, Liu Xiaoxiao kembali ke rumah orang tuanya, dan Li Linzi pergi ke Gunzhou untuk membangun bendungan Litian. Kemudian, mereka semua kembali. Culianyi bertanya, apakah Linzi juga kembali? Alasan mengapa Li Linzi pergi ke Litianba adalah karena Culianyi telah menyarankannya sebelum dia pergi. Dia berkata bahwa dia benar-benar tidak tahan dengan perkataan Chen Ce, jadi dia akan menggunakan alasan membangun Litianba untuk tinggal di sana. Jelas saja, dia memang mencapai langkah itu, tetapi kemudian dia kembali lagi, sesuatu yang tidak diharapkan Culianyi. Dia kembali, sekarang setelah kami pergi, semua pekerjaan di desa Chenjia akan dikelola oleh Li Linzi. Dia sangat cakap dan dapat mengelola desa Chenjia tanpa perlu bersusah payah. Adapun Liu Xiaoxiao, dia yang paling bahagia sekarang karena dia memberi Xiao Ce seorang putri cantik bernama Chen Xiaole. Xiao Ce berkata bahwa dia ingin anaknya tumbuh dengan bahagia dan hidup di lingkungan yang aman. Karena kelahiran Chen Xiaole, Xiao Ce bertekad untuk memusnahkan semua orang Qiang. Dia bertekad untuk memusnahkan semua orang Qiang dalam waktu 3 bulan, tetapi kenyataannya, butuh waktu kurang dari 3 bulan untuk hampir memusnahkan semua orang Qiang. Culianyi tidak terlalu memperhatikan apa yang dikatakan Tong Dalei setelahnya. Karena setelah dia mendengar bahwa Liu Xiaoxiao telah melahirkan seorang anak perempuan, kepalanya berdengung lagi, seolah-olah seseorang telah mengetuk lonceng besar di dekat telinganya, melumpuhkan seluruh tubuhnya. Anak perempuan, Liu Xiaoxiao melahirkan seorang anak perempuan. Culianyi segera menyadari bahwa dia telah meningkatkan kemampuannya. Meskipun dia masih perawan, menurut aturan keluarga, karena dia adalah istri tertua Chen Ce, dia juga dianggap telah memiliki seorang anak perempuan, dan dia juga bibi Chen Xiaole. Pada saat ini, hati Culianyi benar-benar berbeda. Dia bahkan tidak mendengarkan apa yang dikatakan Tong Dalei selanjutnya. Ia sudah membayangkan seperti apa rupa putrinya nanti. Apakah dia akan sangat berkulit putih? Apakah dia mirip Liu Xiaoxiao atau Chen Ce? Apakah matanya besar? Apakah dia wangi? Bukankah itu lucu? Pikirannya tiba-tiba menjadi kacau, dan dia merasakan desakan yang kuat untuk segera pulang. Dia ingin terbang kembali untuk menemui putrinya yang belum pernah dia temui. Berita ini jelas lebih mengejutkannya daripada mengetahui Chen Ce menjadi pahlawan. Ini adalah sesuatu yang tidak diduga Tong Dalei.
Kalau saja dia tahu kalau Chen Xiaolei punya pengaruh sebesar itu pada Chulianyi, dia pasti langsung menggunakan jurus pamungkasnya. Dia bahkan mungkin membawa Chen Xiaolei bersamanya sebelum datang. Saat dia menyebut Chen Xiaolei, Chulianyi sepenuhnya memaafkan Chen Ce. Dia ingin kembali dan memeluk gadis kecil ini segera. Namun, Tong Dalei tidak tahu, dan Chen Ce bahkan tidak tahu lebih jauh. Dia masih berbaring di sana berpura-pura, bertanya-tanya mengapa Chulianyi belum datang setelah sekian lama. Bukankah aktingku cukup realistis? Apakah itu membuatnya curiga? Seharusnya tidak begitu. Kemampuan aktingku setidaknya luar biasa, meskipun tidak setingkat seorang kaisar. Tidak ada alasan baginya untuk melihat masalah itu. Chen Ce bingung, tetapi dia tidak tahu bahwa Tong Dalei telah mengambil perannya untuk berpura-pura menjadi hebat, atau lebih tepatnya, membantunya berpura-pura menjadi lebih hebat. Bab 579. Akting bergantung pada apa? Itu tergantung pada ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan sedikit kesabaran. Namun, Chen Ce hanya kurang sedikit kesabaran. Selain itu, bahasa tubuh dan pengelolaan ekspresi wajahnya keduanya dalam nilai penuh. Dia telah berpura-pura mati di tempat tidur untuk beberapa saat. Melihat tidak ada gerakan dari Chulianyi, dia berbaring telentang dan beristirahat. Pokoknya kalau ada yang masuk, Qiu Yaoer dan yang lain pasti akan menghentikan mereka lebih dulu, jadi dia bisa tahu lebih dulu. Tetapi Chen Ce jelas tidak menyangka bahwa Qiu Yaoer dan Luo Sanshan masih dua pengkhianat kecil. Saat Chulianyi masuk, dia hanya memberi isyarat agar mereka diam, dan mereka segera memahaminya dan segera pergi. Jika Anda bertanya mengapa mereka berdua berkhianat begitu cepat, itu karena mereka semua melihat mata Chulianyi merah, dengan air mata kristal menggantung di bulu matanya yang panjang. Dari ekspresinya, dapat diketahui bahwa dia pasti tahu sesuatu. Tong Dalei, yang kembali bersamanya, juga tampak emosional. Jadi mereka berdua dengan cepat memahami situasi di depan mereka. Pasti Tong Dalei yang berusaha memberitahu Chulianyi beberapa hal tentang Chen Ce. Sebelumnya, Chulianyi tidak sepenuhnya mempercayai mereka. Sekarang setelah serangkaian peningkatan hasil dari Tong Dalei, Chulianyi tampaknya telah berhasil jatuh ke dalam legenda Chen Ce. Dalam situasi ini, mereka tentu tidak akan terus berperan sebagai bola lampu di sini. Mereka semua tahu bahwa kakak perempuan mereka yang tertua kemungkinan besar akan segera pulang, dan sebelum pulang, ia pasti akan banyak bicara kepada suaminya, maka mereka tidak hanya pergi begitu saja, tetapi juga memanggil orang-orang yang berjaga di pintu. Bukan hanya Yuli dan prajurit keluarga Chen saja yang menjaga pintu, namun juga beberapa orang anak buah Chulianyi dari tentara Macan Darah. Mereka juga setia, tetapi dalam situasi ini, mereka harus pergi, karena bahkan orang yang paling bodoh pun dapat melihat bahwa Chulianyi dan Chen Ce memiliki sesuatu untuk dibicarakan. Setelah semua orang pergi, hanya Chulianyi dan Chen Ce yang sedang tidur di tempat tidur yang tersisa di kamar. Chulianyi berjalan pelan ke arah tempat tidur dan menatap lelaki yang dikenalnya namun tidak dikenalnya di tempat tidur itu. Matanya perlahan menjadi basah. Pria inilah yang menjadi suaminya saat dia paling tidak berdaya dan kesakitan. Awalnya ia mengira bahwa pria itu adalah pendukungnya dan setidaknya akan memperlakukannya dengan baik. Namun siapa sangka bahwa dalam rentang waktu beberapa bulan saja mereka bersama, laki-laki ini tidak pernah memandangnya dengan baik, malah sering memukul atau memarahinya. Ekspresi jijik itu begitu membuat frustrasi hingga membuatnya menangis dalam mimpinya di tengah malam. Namun sekarang, dia mengetahui tentang Chen Ce yang lain dari orang lain. Chen Ce ini tidak lagi membencinya dan memarahinya. Dia sangat baik terhadap saudara perempuannya di rumah, memberi mereka kehidupan yang kaya, menjadi pahlawan di daerah sekitarnya, dan memiliki seorang putri dengan Liu Xiaoxiao. Sayang sekali dia tidak berada di keluarga yang bahagia. Dia seharusnya menjadi istri tertua di keluarga Chen, tetapi dia berperang melawan musuh di Yanyun, ribuan mil jauhnya. Chulianyi datang dengan suasana hati yang sangat berat dan rumit, bahkan sedikit gugup. Dia tidak tahu seberapa parah kakaknya telah menyakiti Chen Ce, yang membuatnya merasa sedikit bersalah. Namun, saat dia masuk, dia mendapati Chen Ce yang seharusnya sangat kesakitan, malah terbaring di sana tertidur lelap, bahkan sedang bermain labu. Pada saat ini, Chen Ce sedang tidur dalam posisi surat besar di tempat tidur. Dia tidak tidur dengan nyenyak. Mungkin karena dia terbiasa bergaul dengan Luo Sanshan dan yang lainnya. Setiap kali mereka tidur bersama,
dia suka tidur dalam posisi huruf besar. Salah satu keuntungan tidur seperti ini adalah dia bisa mengambil keuntungan lebih besar ketika ada wanita di kedua sisi. Misalnya, Anda bisa meminjamkan kaki Anda untuk dipegangnya, atau memegang tangan Anda di lengannya, atau menggunakannya sebagai bantal di leher Anda, sehingga saat Anda sesekali terbangun di tengah malam, Anda masih bisa menyentuhnya beberapa kali, yang mana sangatlah nyaman. Chen Che sekarang dalam posisi ini. Meskipun tidak ada wanita cantik yang tidur di sampingnya, dia masih terbiasa tidur seperti ini. Karena saat dia tidur seperti ini, dia tidak tahu mimpi erotis macam apa yang dia alami. Jadi itu sangat tidak sedap dipandang. Meski Culianyi masih perawan, dia bukan orang yang bodoh. Jantungnya berdebar-debar, tetapi tidak ada seorang pun yang memperhatikannya, jadi setelah ragu-ragu sejenak, dia menyesapnya dan wajahnya mulai memerah. Sebenarnya dia sudah membayangkan banyak adegan saat dia berduaan dengan Chen Che, tapi tidak ada satupun yang secanggung dan seabsurd adegan sebelumnya. Meski begitu, dia memiliki sedikit antisipasi. Waktu berlalu menit demi menit. Dia hanya berdiri di depan tempat tidur Chen Che dan menatapnya dengan serius, memperhatikan alisnya, mulutnya, dan hidungnya. Tentu saja, kadang-kadang dia akan menggerakkan matanya ke bawah. Setelah sekitar 1 batang dupa, Chen Che mungkin merasakan sesuatu datang dari tatapannya. Dia perlahan membuka matanya dan kemudian menyadari bahwa dia tidak lagi melihat wanita besar ini berdiri di depan tempat tidurnya. Culianyi benar-benar seorang wanita montok, karena tingginya 1,75 meter. Meskipun tubuhnya tidak sebesar laki-laki, tetapi tidak ramping juga. Hanya saja karena pinggangnya relatif ramping, bokongnya sangat bulat dan payudaranya besar, maka proporsinya tampak sangat tidak proporsional, sehingga dia tampak sangat mencolok dan berlebihan. Jantung Chen Che berdebar kencang dan pupil matanya mengecil. Apa yang dia lakukan di sini? Kapan dia datang? Kenapa dia terus menatapku? Sialan, apa yang ingin dia lakukan? Apakah dia akan menusukku? Menurut Yao Er dan yang lainnya, dia adalah orang pertama yang menikah dengan keluarga itu, dan dialah yang paling banyak dipukuli dan paling banyak menderita. Dia berdiri di sini tanpa mengatakan apapun. Apakah dia benar-benar mencoba membunuhku? Pada saat ini, Culianyi belum menyadari bahwa Chen Che telah bangun. Tentu saja, Chen Che juga tidak banyak bereaksi. Dia hanya memejamkan matanya setengah. Dia mula-mula menatap sosok gemuk Culianyi dari jarak dekat, menelan ludahnya dalam diam, dan merasa terkejut dalam hatinya. Dengan figur ini, ia tak dapat membayangkan betapa indahnya pemandangan di balik pakaian itu. Setelah menyeduhnya beberapa saat, Chen Che tiba-tiba bergerak sedikit, lalu membuka mulutnya dan mulai bergumam, Lianyi, aku salah, aku tahu aku salah, aku seharusnya tidak memperlakukanmu seperti itu, aku disihir oleh hantu saat itu, aku bukan manusia, aku bukan manusia. Culianyi terkejut, dan ketika tersadar, dia menyadari bahwa Chen Che tampaknya hanya berbicara dalam tidurnya. Dia menghela napas lega karena dia belum tahu bagaimana cara menghadapi Chen Che. Setelah menyadari bahwa dia hanya berbicara dalam tidurnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak duduk di kepala tempat tidur dan mencondongkan tubuh untuk memperhatikan Chen Che lekat-lekat. Akan baik-baik saja kalau dia tidak membungkuk. Ketika dia membungkuk, bentuk tubuhnya yang sudah kencang menjadi lebih menonjol. Di atas pinggangnya yang ramping ada payudara besar dan indah yang tampaknya akan meledak. Wewangian feminin yang kaya dan unik langsung tercium di hidung Chen Che. Kalau saja Chen Che tidak berpura-pura, dia pasti terbangun karena aromanya. Dulu saat dia jauh, dia tidak bisa mencium baunya, tapi sekarang saat dia dekat, Chen Che menyadari bahwa aroma tubuh Culianyi benar-benar harum. Berbeda dengan wewangian wanita lainnya, wanginya penuh dengan hormon wanita, wangi yang penuh dengan daya tarik paling primitif. Lianyi, aku sudah berubah sekarang. Aku tidak akan menindasmu lagi. Aku sudah menjadi laki-laki sekarang. Tapi di mana kamu? Aku sangat merindukanmu. Aku sangat merindukanmu. Aku. Saat Chen Che berbicara, matanya perlahan terbuka sedikit dan dia mendapati bahwa Culianyi sedang menatapnya. Dia tidak dapat berpura-pura lagi karena dia melihat matanya terbuka. Yang lebih penting, Chen Che menemukan bahwa matanya merah ketika dia menatapnya, dan ada 2 air mata kristal tergantung di bulu matanya yang panjang. Bersambung.